Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya, Pendeta Glenn Latuheru, menyapa setiap Sobat Maestro dalam program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya saat ini adalah saat di mana Tuhan akan menyampaikan pesannya buat setiap kita. Dan kita di rumah kita masing-masing, secara khusus saat ini kita membuka hati kita untuk mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita dengar untuk mendapat tempat di hati kita. Karena kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita dipelihara, dijaga, disertai, ditolong, dibela oleh Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena sepanjang hari ini Tuhan tolong kami. Sepanjang hari ini Tuhan sertai kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat setiap kasih setia Tuhan yang menopang kami, yang menolong kami, memampukan kami untuk mengerjakan segala sesuatunya dalam perkenanan dan berkat-berkat Tuhan. Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 18, firman Tuhan begini katakan, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Imam Eli dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, Samuel mendapatkan pesan dari Tuhan untuk mengingatkan Imam Eli akan kejatuhannya karena tidak bisa mendidik anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Dan ketika pesan itu disampaikan oleh Samuel, Imam Eli tidak komplain sama Tuhan. Imam Eli tidak berkata, oh Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, hanya gara-gara anak-anak saya berlaku seperti ini Engkau menghukum kami. No. Imam Eli hanya berkata seperti ini, dia Tuhan, biarlah diperbuat Tuhan apa yang dipandangnya baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, dari perkataan Imam Eli ini kita belajar bahwa kalau kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah umat Tuhan, belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Belajarlah untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dari perkataan Imam Eli ini, Imam Eli berkata bahwa biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Imam Eli sadar bahwa apapun yang Tuhan putuskan terjadi dalam keluarganya itu baik. Imam Eli sadar bahwa keputusan Tuhan adalah keputusan yang paling benar dan paling mutlak harus dijalankan. Imam Eli sadar. Karena itu Imam Eli percaya bahwa apapun yang Tuhan buat pasti baik, sekalipun itu sulit untuk dia terima. Saudara, hari ini kita diingatkan bahwa terkadang ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi tahukah saudara, ketika kita sudah doakan, ketika kita sudah gumuli, kita sudah bawa setiap rencana, setiap program, setiap keinginan-keinginan kita bawa kepada Tuhan, tapi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hari ini kita diingatkan dari peristiwa Imam Eli, belajar berserah. Karena tidak segala sesuatu yang kita inginkan itu baik buat kita. Terkadang apa yang kita inginkan, terkadang yang Tuhan lihat itu membuat jauh kita dari Tuhan. Terkadang ada hal-hal yang justru kita inginkan itu membuat kita jatuh dan tidak bisa lagi datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ubah sehingga tidak terjadi apa yang kita inginkan. Jangan komplain, jangan memberontak. Belajar percaya, belajar berharap, belajar berserah. Karena itu dari peristiwa Imam Eli ini, malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Kita belajar bahwa ketika kita memanggil Dia Tuhan, ketika kita memanggil Yesus, Engkau adalah Tuhan, maka yang pertama kita harus percaya bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Tidak gampang menerima keputusan Tuhan, tapi belajar untuk percaya. Amin. Belajar
percaya bahwa inilah keputusan Tuhan terbaik. Makanya Ayub berani berkata kepada istrinya, masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Kenapa? Karena Ayub tahu bahwa ketika Ayub mengalami kesusahan, kesulitan, masalah, itu terbaik yang Tuhan pandang. Itu yang terbaik yang Tuhan lihat untuk dikerjakan dalam hidup Ayub. Dan terbukti. Dengan demikian Ayub menerima 2 kali lipat dari apa yang sebelumnya Ayub miliki. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang kita nggak ngerti kenapa Tuhan buat ini, kenapa Tuhan buat itu, kenapa Tuhan izinkan terjadi seperti ini, kenapa Tuhan izinkan terjadi seperti itu. Kita terkadang nggak mengerti. Tetapi ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka yang pertama kita harus percaya bahwa keputusan yang Tuhan buat dalam hidup saya itu adalah keputusan yang jauh-jauh lebih baik dari apa yang saya bayangkan dan pikirkan. Yang kedua, dari peristiwa Imam Eli ini kita belajar bahwa ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka kita harus belajar menerima setiap pembentukan dan setiap pemurnian yang Tuhan buat dalam hidup kita. Hidup ini tidak mudah. Itu sebabnya kita harus dilatih, dididik, didewasakan, dibentuk, diajar, dan diarahkan dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Kita diarahkan supaya kita mengerti, oh ini loh yang Tuhan mau untuk Tuhan buat dalam hidup saya. Terkadang yang Tuhan mau Tuhan buat dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi percayalah, itu jauh lebih baik, itu jauh lebih dahsyat, itu jauh lebih indah dari apa yang kita planningkan dalam kehidupan kita. Karena Dia Bapa yang baik. Dia akan menyediakan, Dia akan mempersiapkan, Dia akan mengatur segala sesuatu buat anak-anaknya jauh lebih baik dari apa yang Dia bayangkan dan dari apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Karena itu yang kedua, ingatlah, kita harus belajar menerima setiap pembentukan dan setiap pemurnian yang Tuhan buat. Ada kalanya kita dibentuk dengan suami kita dibentuk oleh istri kita. Saling kikis karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita kadang dibentuk oleh pimpinan kita kadang dibentuk oleh orang-orang yang ada di bawah kita. Orang-orang yang masih muda lebih dari kita. Kita kadang dididik, diajar, diarahkan agar kita lebih rendah hati. Dan ketika hal itu sedang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, belajar menerima. Karena Tuhan mau kita lebih dewasa. Tuhan mau kita lebih mengerti bahwa hidup ini di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya Dia melatih kita, mendewasakan kita melalui setiap masalah, melalui setiap pergumulan, bahkan melalui setiap orang-orang yang ada sekeliling kita. Dan yang ketiga, kita belajar dari peristiwa Imam Eli. Ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka kita harus percaya bahwa segala yang terjadi adalah baik buat saya. Tidak gampang untuk mengambil sebuah keputusan ini baik buat saya, sekalipun yang kita lihat belum baik. Yang Yusuf lihat tidak baik kalau saya difitnah. Yang Daud lihat tidak baik kalau saya dikejar-kejar Saul akan dibunuh. Yang Sadrak, Mesak, Abednego lihat tidak baik kalau saya sampai dilemparkan ke dalam dapur api. Yang Daniel lihat tidak baik kalau saya dilemparkan ke dalam goa singa. Yang Mordekai lihat tidak baik kalau Haman berusaha menghabisi, membinasakan orang-orang Yahudi. Ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita lihat itu tidak baik. Tapi belajar untuk percaya kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ketika kita memanggil Dia Tuhan, percayalah itu baik buat saudara dan saya. Karena itu pastikan malam hari ini, kalau engkau sedang mengalami satu hal yang mungkin tidak bisa engkau terima, engkau sedang mengalami satu peristiwa yang mungkin tidak bisa engkau harap, tidak pernah engkau harapkan sebelumnya, belajarlah untuk menerima keputusan yang daripada Tuhan itu yang terbaik. Dia Tuhan, Dia tahu apa yang baik buat saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, apapun yang Kau putuskan untuk terjadi dalam hidup kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Engkau tahu segala sesuatu dalam hidup kami. Engkau tahu hari depan kami, Engkau buat indah. Dan seringkali kami tidak mengerti apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan. Dan ketika kami tidak mengerti apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan, bagian kami adalah mengucap syukur. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada, yang hari-hari sedang mengalami goncangan yang tidak dapat mereka pahami dan mengerti. Tuhan, hamba berdoa Roh Kudus ingatkan kami
agar kami selalu menerima keputusan yang Tuhan buat, agar kami harus selalu percaya bahwa apa yang Tuhan buat dan Tuhan izinkan itu jauh lebih baik dari apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.